Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembulatan pecahan desimal, ya, dan juga taksirkan, ya, taksirannya. Ya. Selain pembulatan, kita juga langsung belajar taksirannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan contoh soal, ya. Baik. Di sini kita punya soal. Kalau kita lihat di sini perintahnya, bulatkan ke satuan terdekat. Nah, sebelum kita ke soal ini, kita akan bahas dulu satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Itu masih ingat ya? Oke. Kalau misalnya saya punya angka 3456, nah ini mana angka satuannya? Angka satuannya adalah angka 6, ya. Ini sebagai satuan. Kemudian ini kita sebut sebagai puluhan. Dan ini kita sebut sebagai ratusan. Ini kita sebut sebagai ribuan. Nah, bagaimana dengan soal yang ada di sini kalau ada koma-komanya? Misalnya saya punya angka 42,5. Nah, mana angka satuannya? Angka satuannya adalah 2. Ini kita sebut sebagai satuan. Dan ini kita sebut sebagai puluhan. Nah, sekarang angka 5 kita sebut sebagai apa ini? Angka 5 ini kita sebut sebagai persepuluhan, ya. Persepuluhan. Nah, oke. Sekarang kita bisa mulai paham ya. Kalau misalnya angka 42,5 ini angka satuannya mana? Angka 2, ya. Angka yang pertama dari belakang setelah koma. Ya, jadi ini adalah satuannya adalah angka 2, ya. Kuncinya di sini. Kuncinya adalah koma ini. Nah, setelah koma ada angka 2. Nah, ini disebut sebagai satuan. Nah, makanya dari situ kita sudah tahu ya. Coba kalau kita lihat ke soal sini, satuannya berarti angka berapa ini? Nah, satuannya berarti adalah 0. Nah, ini juga satuannya 0. Nah, 6 ini kita sebut sebagai persepuluhan. Oke? Baik. Kalau kita sudah paham untuk mengetahui mana satuan, nah, sekarang kita langsung saja ke cara menyelesaikan pembulatan ini, pembulatan kesatuan. Nah, baik. Kalau di sini soalnya 0,6, berarti kita harus tahu satuannya adalah angka 0. Nah, karena yang diminta kesatuan, ya, dimintanya pembulatannya kesatuan, berarti kita lihat satuannya angka berapa di sini? Angka 0. Nah, berarti kalau angka 0 yang kita jadikan patokan adalah angka 6 ini. Ya. Angka 6 yang kita jadi patokan. Nah, karena 6 ini di atas 5, ya, di atas 5, maka poinnya 1. Ya, maka poinnya 1. Dan 6 ini berubah jadi 0 nantinya. Poinnya berapa di sini? 1. Nah, 0 tambah 1, 1 ini, poin 1 ini kita tambahkan ke depan sini, ke 0 ini. Jadi di sini 1, 6-nya ini tadi berubah jadi angka 0. Nah, setelah ini angka 0 ini, 0 di belakang koma itu tidak ada artinya. Berarti 1,0 bisa kita tulis 1. Oke ya. Sekarang berikutnya 4. 0,4. Kesatuan ya, satuannya 0 berarti yang dijadikan patokan adalah belakangnya. Belakang satuan ya. Satuannya 0, yang dijadikan patokan adalah belakang satuan. Belakang satuan angka 4. 4 itu angka di bawah 5. Angka di bawah 5 itu berarti poinnya 0. Ya, pokoknya ini kenapa poinnya bisa 1, kenapa ini bisa 0? Kuncinya adalah kalau angka yang dijadikan patokan itu 1 sampai 4 berarti poinnya 0. Kalau 5 sampai 9 itu poinnya 1. Oke ya. Bisa dipahami ya. Kalau 1
2, 3, 4 itu berarti poinnya 0. Tapi kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu berarti poinnya 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi 0 ditambah 0 ini poinnya 0 ya. Jadi 0,0. 4-nya berubah jadi 0 ini. Nah, karena 0,0 ya udah berarti hasilnya adalah 0. Oke. Berikutnya lagi di sini ada soal 5,7. Nah, kesatuan ya. Kesatuan berarti satuannya angka berapa? Satuannya angka 5. Berarti yang dijadikan patokan adalah angka 7. Nah, 7 ini berarti poinnya berapa? 1. Kenapa 1? Karena 7 itu di atasnya 5. Ya, 5 ke atas. Jadi poinnya 1. Kalau poinnya 1 kita tambahkan ke 5 jadi 6, 7-nya berubah jadi 0 sama dengan 6. Nah, bagaimana ini kalau kita langsung tulis 6 saja, nggak usah tulis 6,0? Boleh. Ya, boleh-boleh aja. Nah, berikutnya kita lihat contoh lagi 10,3. Nah, 10,3 satuannya mana ini? Satuannya adalah angka 0 ini, ya. Satuannya angka 0 yang di sini. Nah, sekarang berarti yang dijadikan patokan adalah angka 3. 3 ini poinnya berapa? Poinnya 0. 0 tambah 0 tetap 0. Berarti 1 ini kita tulis. 0 ditambah 0 tetap 0 kita tulis. Koma, 3-nya berubah jadi 0. Nah, 10,0. Berarti bisa kita tulis 10. Nah, atau langsung tadi 10 gitu, nggak usah 10,0 nggak usah. Boleh-boleh saja ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ke taksiran. Nah, bagaimana dengan taksiran? Sama ya dengan di video pembelajaran yang di pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Oke, di sini sudah ada angka 2. Nah, di sini artinya 2 nggak ada koma, berarti sudah, ini langsung tulis lagi 2. Ditambah dengan 1,5 kita bulatkan dulu. Masing-masing ini kita bulatkan. Karena masih bentuk desimal ya, belum bulat. Berarti karena kesatuan, mintanya kesatuan, berarti yang menjadi satuan adalah angka 1, yang jadi patokannya adalah angka 5. 5 di sini poinnya berapa tadi? Poinnya 1. Ya, poinnya 1. 1 ini ditambahkan ke 1 jadi 2. 2 tambah 2. Nah, mudah sekali kan? Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kalau di sini 0,3. 0,3 satuannya adalah 0, berarti yang dijadikan patokan 3-nya. 3-nya ini poinnya 0. Berarti ya sudah, ini nilainya 0. Ya, tambah 6,8. Satuannya angka 6, yang dijadikan patokan berarti belakangnya yaitu angka 8. 8 ini poinnya 1 ya, karena di antara 5 sampai 9. Ya, jadi poinnya 1. Ya, kalau 5 ke atas itu poinnya 1. Jadi 1 ini kita tambahkan ke 6 jadi 7. 0 tambah 7 7 ya. Oke, berikutnya 10,6 kita bulatkan dulu. Berarti menjadi berapa ini? Kalau satuannya berarti 0 ini yang dijadikan patokan 6. 6 ini poinnya 1. 1 tambah 0 1. Berarti 1 ini kita tulis lagi. 0 tambah 1 tadi 1. Ya, jadi 11. Atau boleh ini 1 ini, poin 1 ini kita tambahkan dengan 10. Berarti langsung 11. Ya. Oke, koma 0-nya nggak usah ya, langsung 11. Dikurangi dengan ini 5,2. 5,2 ini kita bulatkan dulu. 5 satuannya, 2 jadikan patokan. Poinnya 0. 2 ini poinnya 0. Nah ya, kenapa 0? Tadi sudah dibahas ya. Angka yang dijadikan patokan jika itu angkanya 1, 2, 3, dan 4, maka poinnya 0. Kalau angka itu nilainya 5, 6, 7, 8, 9, poinnya 1. Ya, seperti yang atas ini 8 berarti poinnya 1. Jadi ini poinnya 0. Ya. 0 ini kita tambahkan ke 5 jadi 5. Ya, sekarang 11 dikurangi 5 6. Ya. Sekarang kita coba lagi soal lagi. 4,1.
Nah, ini kalau ini perkalian ya. 4,1 ini kita bulatkan dulu jadi berapa? Langsung saja ya, anggap saja kita sudah pintar gitu ya. Oke, langsung 4. Nah, ini, karena ini satuannya ini jadikan patokan, poinnya 0, 4 tambah 0 tetap 4 dikali. Nah, satuan yang ketiga yang dijadikan patokan berarti belakangnya yaitu angka 9, berarti poinnya 1. 1 tambah 3 4. Nah, 4 dikali dengan 4 hasilnya adalah 16. Ya. Berikutnya lagi 20,8. Nah, kita bulatkan jadi satuannya 0 ya. Nah, sekarang jadikan patokan adalah 8. Poinnya 1. Ditambahkan 1 jadi 21. Dibagi dengan 3,2 kita bulatkan. Satuannya 3, yang dijadikan patokan berarti 2-nya ini. Poinnya 0. 0 ditambahkan ke sini tetap 3. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya 7. Oke, baik ya. Video kali ini membahas tentang pembulatan pecahan desimal dan juga taksiran pecahan desimal ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton ya. Baik, yang sudah nonton jangan lupa untuk like ya, komen, dan juga yang belum subscribe boleh di subscribe. Terima kasih.